Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom Happy Weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 23 Juli 2022. Kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang mampu menyelamatkan jiwamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Saya tidak pernah tanam rumput atau tanaman liar di pekarangan gereja. Namun mengapa ya rumput dan tanaman liar itu tumbuh? Mana kalau tumbuhnya di sela-sela koin blok, bersihinnya susah sekali. Ternyata rumput dan tanaman liar ini dibawa angin dan siap tumbuh dimanapun ia dapat hidup. Bahkan ada rumput yang memiliki daya hidup yang tinggi. Jadi meski dicabut dan dibabat habis, rupanya batang rimpang yang tumbuh di bawah tanah dapat memunculkan tunas-tunas rumput yang baru. Wah, dasar rumput liar ya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus memberikan perumpamaan bahwa kerajaan surga seumpama seorang yang menabur benih baik di ladangnya. Namun mengapa tumbuh juga lalang di antara benih baik itu? Inilah rumput-rumput liar yang sengaja ditabur oleh si jahat, oleh iblis. Jelas sekali maksudnya, agar yang baik pertumbuhannya menjadi terganggu dan kalau bisa ditutup dengan segala yang tidak baik. Tuhan menaburkan benih baik, gandum, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Namun kita dikelilingi oleh hasrat-hasrat lalang yang bisa membuat kita tidak bertumbuh dan bahkan menjadi tidak baik. Yang menarik dari perumpamaan ini, seorang tuan yang mempunyai ladang dan penabur yang baik tidak segera mencabut lalang-lalang itu. Karena di waktu pertumbuhan awal, lalang dan gandum begitu mirip. Ia tidak mau mengambil resiko untuk mencabuti lalang, namun malah gandum yang baik juga ikut tercabut. Maka Tuhan itu memberi kesempatan agar benih-benih itu semakin bertumbuh dan berbuah. Inilah gambaran Allah yang baik dan senantiasa sabar menanti kita untuk bertumbuh dan berbuah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah benih baik, gandum yang ditaburkan oleh Tuhan, seberapa kuatkah kita dapat bertahan di tengah himpitan lalang? Seberapa kuatkah kita dapat bertahan menjadi tumbuhan yang menghasilkan buah yang baik? Ataukah
kita mati terhimpit dan justru memilih menjadi serupa dengan lalang yang tidak mengeluarkan buah. Sebagai orang Katolik, seberapa kuat kita tetap jujur dalam pekerjaan-pekerjaan di tengah ketidakjujuran. Sebagai orang Katolik, seberapa besar peranan kita dalam menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.